Puji Tuhan, salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini saya akan berbicara tentang mulut mengaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini sehingga mereka tidak pernah menjalani jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kalimat mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka akan diselamatkan. Biasanya hanya dipahami secara dangkal. Mereka berpikir yang penting dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka mereka sudah selamat. Selamat di sini hanya dipahami sebagai terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Karena merasa sudah selamat, maka mereka merasa berhak meyakini dengan kepastian bahwa mereka akan masuk surga. Mereka merasa itulah iman Kristiani yang normal. Saudaraku, karena sudah merasa selamat, maka mereka tidak merasa perlu lagi untuk mengisi hari hidup ini dengan belajar menjadi murid Yesus secara proporsional. Mereka hanya setia sebagai orang Kristen dan rajin ke gereja, tetapi tidak mengalami proses pertumbuhan rohani yang normal. Padahal proses menjadi murid yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar harus dijalani orang percaya. Untuk ini kita harus memahami pengertian beberapa kata penting di dalam ayat tersebut. Yang pertama, mengenai mengaku dengan mulut. Kata mengaku dalam teks aslinya adalah homologeses, dari akar kata homologeo. Sebenarnya kata ini memiliki beberapa pengertian. Selain menyatakan secara terbuka dan terang-terangan, kata ini juga berarti mengatakan dengan jelas. Hal ini menunjuk secara terang-terangan dan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan haruslah pengakuan secara terbuka, bukan sekadar dalam hati. Terkait dengan hal ini Tuhan Yesus menyatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-26. Malu di sini artinya merasa tidak terhormat. Kalau orang merasa tidak terhormat, mengaku Yesus adalah Tuhan di dunia ini, maka Yesus pun juga tidak terhormat mengakui seseorang pengikutnya. Adalah kehormatan bagi Tuhan mengaku seseorang sebagai pengikut Tuhan Yesus, yaitu mereka yang berani menderita karena nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menyatakan atau mengakui Yesus adalah Tuhan hari ini di suatu negara yang melindungi kebebasan beragama bukan masalah sama sekali. Tetapi sangat berbeda dengan keadaan orang percaya atau orang Kristen pada zaman kitab Roma ditulis. Kata Tuhan dalam teks aslinya adalah kurios. Kurios adalah gelar yang disandang oleh Alexander the Great, raja dari kekaisaran Makedonia Romawi, maksud saya Yunani, yang hidup pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi.
seorang jagoan atau pendekar perang yang tidak pernah terkalahkan, yang berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas dari Eropa yaitu Ionia sampai Himalaya. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, selama kepemimpinannya Alexander berhasil membangun sebuah imperium yang lebih besar dari semua imperium yang pernah ada sebelumnya. Gelar The Great di belakang namanya disandangkan kepadanya untuk menunjukkan kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas. Tentu saja hal ini menjadi momok bagi negara-negara di dunia, khususnya kerajaan-kerajaan atau masyarakat di Eropa. Mereka tidak menginginkan kebangkitan kembali pemimpin perang seperti Alexander tersebut. Saudara, dengan sebutan kurios atas diri Yesus, membawa orang percaya kepada keadaan yang sangat rawan dan membahayakan. Orang percaya orang percaya menantikan kedatangan Yesus sebagai kurios. Mereka dicap sebagai pemberontak atau memiliki benih-benih pemberontakan yang membahayakan bagi kekaisaran Roma. Tidak heran kalau kekuasaan Roma berusaha memusnahkan ajaran Kristen dan menghabisi semua orang percaya atau orang Kristen pada zaman itu. Ditambah lagi, orang-orang Kristen menolak untuk memberi penghormatan yang berlebihan, seperti menyembah kepada kaisar yang dianggap sebagai keturunan dewa. Hal ini membangkitkan kemarahan pemerintahan Roma terhadap orang-orang Kristen. Terhadap orang Kristen, kekaisaran Roma melakukan penganiayaan yang sangat kejam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengakuan dengan mulut dan dari hati, bagaimana kita bisa menyatakannya di era atau kondisi tahun atau abad ke-21. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini butuh sebuah tekad, butuh sebuah keberanian, bukan sekedar seperti yang terjadi pada pemerintahan Roma atau gereja mula-mula yang dihadapi oleh mereka sehingga mereka menghadapi aniaya dan sebagainya. Tetapi hari ini saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengaku, beranikah saudara kehilangan pekerjaan? Beranikah saudara kehilangan orang yang dicintai? Beranikah saudara kehilangan rasa aman dan nyaman pada waktu saudara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat pribadi? Bapak Ibu, kita tidak usah takut dengan kondisi itu. Kalau Romawi pada waktu itu menghukum, menahan orang Kristen, meskipun banyak korban, banyak martir, tetapi kita bisa melihat sampai perjalanan hari ini. Berarti ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang tidak pernah membiarkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, yang punya komitmen yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan kita memberkati pada saat ini. Kita semua diberkati dan kita semangat dalam mengiring kepada Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.